Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Revolusi Indonesia. Kita lanjutkan lagi di beberapa video sebelumnya, yaitu tentang peristiwa pengalaman nyata dari siksa neraka dan diangkat ke langit. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada seluruh halayak, tentu khususnya kepada para ahli dan ulama, tak terkecuali spesial untuk teman-teman para wartawan, reporter, baik dari elektronik, cetak maupun radio. Di siksa neraka tahun 88 dan juga yang siksa neraka kedua 2013 atau 14 itu ada kehendak Allah yang nyata di sana, di mana Allah atau berkehendak untuk mempertunjukkan kebenaran kejadian siksa neraka itu. Yaitu yang pertama, ketika terjadi siksa neraka tahun 88, saya kan di alam sana nih. Sementara jasad saya ini itu berada di rumah, di tempat kos yang memang dijaga secara bergantian oleh teman-teman satu kuliah, satu kos, satu pengajian. Nah, mereka yang terus menjaga. Menurut mereka, jasad saya itu selama kurang lebih 2 minggu itu tidak pernah makan, tidak minum, atau apapun. Dan perilaku yang mereka ceritakan itu, perilaku jasad saya yang ada di rumah itu diam, tidak pernah bicara. Dan yang paling aneh itu pada malam hari itu kalau menurut mereka itu seperti setan gentayangan. Seperti setan gentayangan, teriak-teriak Muhammad, meronta, meraung, menjerit Muhammad, Muhammad. Dan menurut mereka itu ketika kejadian-kejadian seperti itu kan mereka baca Yasin, baca ayat kursi begitu. Nah, ketika meraung, menjerit begitu itu dipegangi 5-10 orang, itu katanya bisa terpelanting itu yang memegang itu. Nah, cerita mereka tentang bisa terpelanting itu, saya justru kaget. Apa yang mereka ceritakan itu, pengalaman itu sepertinya persis sama dengan yang dialami di alam sana. Mungkin begitulah cara Allah mempertunjukkan kebenaran saya mengalami siksa neraka, dan itu terlihat oleh teman-teman yang menjaga jasad saya di rumah. Ini yang pertama. Bagaimana Allah berkehendak mempertunjukkan dari alam goib ke alam nyata di rumah. Yang kedua, di siksa neraka kedua itu, menurut istri saya dan orang rumah yang menjaga jasad saya kurang lebih seminggu, ini lebih singkat dari yang 88, itu diam, tidak bicara, juga tidak makan, tidak minum. Juga katanya kalau misalkan selama seminggu itu kan tidak pernah makan, minum, misalkan kasihan gitu dipaksa minum begitu pun, itu tetap air itu tidak bisa masuk. Itu kata cerita istri saya. Dan air itu bisa keluar membasahi baju, jadi tidak bisa masuk. Minuman yang diberikan itu tidak tertelan. Nah, untuk posisi makan dan minum di tahun 88 dan yang kedua itu hampir sama. Tetapi perilaku yang menarik menurut istri saya, bagaimana Allah mempertunjukkan pada bagian tertentu atau di hari-hari terakhir
kejadian siksa neraka yang kedua itu, menurut istri saya itu justru sukanya itu main air. Cek aja, jadi alamat tak nggak jadi nyuci nih kalau sudah masuk kamar mandi begitu. Nah, main air. Kalau kita lihat di Al-Quran, di kitab suci itu bahwa surga itu tergambar bahwa atau di Allah menjelaskan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jasad saya itu bermain air. Mungkin begitulah Allah mempertunjukkan bagaimana jasad saya yang ada di rumah, yang tidak makan tidak minum, yang dijaga oleh keluarga, perilaku main air dengan yang saya alami di sana, sepertinya benar-benar Allah mempertunjukkan kebenaran bagaimana kalau di tahun 88 yang terlihat adalah siksa nerakanya, sementara yang kedua ini justru main airnya, sungai surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini menurut saya bagian dari skenario Allah untuk mempertunjukkan kebenaran peristiwa siksa neraka diangkat ke langit. Yang semuanya itu sebenarnya satu kesatuan dengan isi buku, bahwa isi buku memang saya mengetik, saya menulis buku, tetapi pada dasarnya juga isi buku itu juga saya tidak tahu apa-apa. Tapi kemahabesaran Allah lah yang membuat semua itu bisa tertulis, bisa terjadi. Jadi 3 kalimat dari siksa neraka, saya yang tanggung dosa orang sedunia, Allah jawab, saya yang mengatur segalanya, dan di alam sana saya diberi lagi satu tugas berat, menyatukan 2 dunia. Ini tentu bagian dari skenario besar selama 32 tahun yang Allah berikan, yang mustahil diwujudkan oleh seorang diri, tetapi ini adalah karunia dari Allah bagi kita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa kita menjadi pusat ilmu dan peradaban, menjadi negara yang bagai surga. Kepada teman-teman para wartawan, para reporter dari elektronik maupun cetak, ini sungguh apabila panjenengan ingin menjadikan ini, mengemas ini menjadi berita bersambung atau dengan cara apapun, saya akan memberikan semua materi-materi demi tersebarluaskan ke seluruh pelosok negeri agar kita kembali menuju Allah, agar kita hidup di negara yang bagai surga. Terima kasih. Kalau berkenan mau menghubungi saya WA ada di 081 249 289 048. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.